Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan berbagai macam kesempatan untuk kita bisa bertemu meskipun kita tatap muka. Mohon izin Bapak Ibu hebat semua, pada malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di kegiatan diseminasi optimalisasi pembelajaran digital sebagai salah satu tugas untuk pelatihan digitalisasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh BKPMNF Kabupaten Cirebon. Ini merupakan tugas yang kedua, tugas lanjutan dari tugas yang pertama, di mana pada tugas kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang ada pada tugas yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan melakukan coaching atau mentoring bersama Bapak Ibu. Pada sesi malam hari ini, saya ingin mendiseminasikan terlebih dahulu terkait dengan materi tugas pertama yang sudah saya lakukan di penugasan. Jadi insya Allah besok kita akan melakukan mentoring atau coaching berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Di malam hari ini saya sampaikan materi, besok kita akan sama-sama melakukan mentoring. Mohon izin saya menyampaikannya melalui secara virtual terlebih dahulu, nanti kita coaching dan mentoringnya. Saya ingin menampilkan slide-nya Bapak Ibu. Apakah sudah tampil? Ya. Sudah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu hebat semua, pada malam hari ini mohon izin saya ingin menyampaikan berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran digital. Baik, materi yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran digital. Apa itu pembelajaran digital? Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utamanya dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan. Bapak Ibu, konsep pembelajaran digital ini sudah dicetuskan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada dari Aziz tahun 2011, kemudian yang kedua ada Muhammad Mustaman tahun 2019, dan ada kita lihat dulu satu persatu Bapak Ibu ya, konsep pembelajaran digital menurut para ahli. Menurut Aziz tahun 2019, sistem pembelajaran yang didesainnya menyesuaikan komponen-komponen antara lain pemilihan alat, perencanaan, materi, strategi, penerapan prinsip, pembelajaran orang dewasa, penggunaan pendekatan pembelajaran, penilaian yang otentik, orientasi pada sistem digital, serta informasi pendukung pembelajaran. Itu konsep pembelajaran digital menurut. Sedangkan menurut Nana dan Surahman, konsep pembelajaran digital itu adalah produk revolusi industri 4.0 yang memungkinkan terkoneksinya komputer-komputer dalam sebuah jaringan, sehingga mempermudah penggunaannya dalam yang. Sedangkan menurut Wahyudi, pembelajaran digital ini adalah layanan pembelajaran yang didukung oleh ketersediaan teknologi, kemudian pembelajaran yang dilakukan itu menyenangkan meskipun pembelajaran tidak berlangsung di kelas konvensional, tetapi dirancang agar peserta didik terlibat aktif dan menggunakan beragam media dan sumber belajar. Oke, saya ucapkan selamat datang Pak Didi, sudah bisa bergabung di
obrolan malam hari ini ya, sudah bisa terkasih. Semoga teman-teman lain juga terhubung. Oke, saya lanjutkan. Baik, untuk perkembangan dari pembelajaran digital ini, Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan belajar akan terus mengalami perubahan. Perkembangan pembelajaran digital pun terjadi itu bukan hanya pada perkembangan teknologinya, melainkan juga dengan cara mendesain pembelajaran. Di mana perkembangan pembelajaran digital ini diawali dari awal perkembangan internet tahun 1990-an sampai saat ini sudah menemui masa di mana pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau yang kita kenal saat ini AI atau Artificial Intelligence. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital, Bapak Ibu guru kita semua perlu memiliki kemampuan mengolah TPACK. Apa itu TPACK? TPACK ini adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, Content and Knowledge. Ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Artinya dalam kegiatan pembelajarannya itu ada teknologi di dalam. Nah, TPACK ini menjadi bagian yang penting bagi guru untuk menerapkan pembelajaran secara efektif. Jadi ketika kita ingin mengintegrasikan pembelajaran digital atau mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, maka penting bagi kita mengetahui TPACK. Ada beberapa domain dalam TPACK yang perlu kita ketahui, ya. Domain yang pertama itu adalah CK atau Content Knowledge. Domain ini merupakan penguasaan guru, ya, atau kemampuan guru terkait bidang studi atau materi yang akan diajarkan. Ini berkaitan dengan konten pembelajaran, Content Knowledge. Sedangkan domain yang kedua yaitu PK. PK ini adalah Pedagogical Knowledge. Artinya seorang guru harus memiliki kemampuan pedagogik dalam mengimplementasikan pembelajaran, termasuk pembelajaran digital. CK dan PK ini merupakan basic yang harus dimiliki oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga meskipun pembelajaran itu tidak dilaksanakan secara digital, CK dan PK ini wajib dimiliki oleh setiap guru. Apalagi dalam pembelajaran digital tetap harus ada untuk CK dan PK. Baik Bapak Ibu, selanjutnya domain yang ketiga yaitu TK. TK ini adalah Technological Knowledge. Technological Knowledge ini adalah domain terkait pengetahuan guru terhadap penggunaan teknologi. Jadi Bapak Ibu guru ketika ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran digital harus memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Sedangkan domain yang keempat yaitu PCK. Apa itu PCK? PCK itu adalah Pedagogical Content Knowledge. Ini adalah gabungan antara pengetahuan tentang bidang studi yang Bapak Ibu ajarkan atau materi pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan dengan strategi pembelajaran yang akan diimplementasikan. Ini antara domain 1 dan domain 2 ya Bapak Ibu ya. Domain 4 ini adalah gabungan dari domain 1 dan domain 2 berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan serta strategi yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan berkaitan dengan materi. Domain yang kelima Bapak Ibu adalah TCK. Nah, domain TCK ini adalah Technological Content Knowledge. Ini berkaitan dengan pengetahuan guru tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Kalau yang kelima ini gabungan antara pengetahuan guru tentang teknologinya dan pengetahuan tentang
pembelajaran, materi pembelajaran. Sehingga nanti kita bisa menghubungkan antara teknologi yang akan kita pakai dengan materi yang akan kita. Sedangkan yang keenam yaitu TPK, Technological Pedagogical Knowledge. Ini berkaitan dengan pengetahuan guru tentang teknologi digital, ya, serta pengetahuan mengenai proses strategi pembelajaran. Melalui TPK ini, Bapak Ibu guru akan memahami bahwa penggunaan teknologi digital itu bisa juga digunakan untuk menerapkan strategi pembelajaran yang telah Bapak Ibu pilih. Nah, jadi untuk domain yang keenam ini penggabungan antara strategi yang kita pilih dengan menggunakan teknologi. Dan domain yang terakhir, domain yang ketujuh, Bapak Ibu, ada TPCK. Nah, ini adalah semuanya, dia komplit TPCK ini. Domain yang berkaitan dengan pengetahuan tentang teknologinya, tentang pedagoginya, dan tentang materinya yang akan kita sampaikan. Artinya, Bapak Ibu guru semua dalam TPACK ini kita harus bisa menghubungkan antara teknologi yang kita pakai dengan strategi pembelajaran yang akan kita lakukan dan materi apa yang akan kita belajar, yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, ini adalah domain yang ketujuh atau domain ketujuh. Nah, ketujuh domain ini perlu dan sangat penting untuk dimiliki oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran digital. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dalam melaksanakan pembelajaran digital maka kita memerlukan sumber belajar digital. Nah, sumber belajar digital ini dapat kita pahami bahwa sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang memungkinkan atau dapat menyebabkan terjadinya kegiatan pembelajaran. Nah, untuk sumber belajar itu sendiri bisa dari mana saja, bisa dari orang, bisa dari media, bisa dari lingkungan. Nah, jika kita melihat sumber belajar digital, maka sumbernya adalah dari platform. Baik, apa fungsinya sumber belajar digital? Berbeda dengan sumber belajar yang seperti biasanya yang bukan digital, sumber belajar digital itu menggunakan platform digital sehingga fungsinya bisa melebar. Fungsinya bisa sebagai penyimpanan, bisa sebagai pengembangan, sebagai pelayanan, sebagai pelatihan, sebagai penyajian, sebagai pembaruan, ataupun bisa sebagai kegiatan berbagi. Nah, sumber belajar digital ini lebih bisa kita olah dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan banyak hal, ya, untuk difungsikan dalam beberapa hal. Sudah disampaikan tadi, dari mulai penyimpanan, sumber belajarnya sebagai penyimpanan, sampai untuk kegiatan berbagi. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam mengimplementasikan pembelajaran digital pada murid yang harus berpusat pada murid, maka kita dapat menggunakan beberapa model atau metode pembelajaran. Nah, berikut ini saya sampaikan beberapa model pembelajaran yang berpusat pada murid yang bisa kita lakukan, yang bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran digital. Nah, yang pertama ada project based learning. Metode ini menggunakan proyek sebagai media dalam pembelajarannya. Artinya peserta didik melakukan eksplorasi, melakukan penilaian, interpretasi untuk menghasilkan sebuah proyek begitu ya dalam berbagai bentuk hasil belajar. Proyeknya bisa bermacam-macam. Selanjutnya ada model pembelajaran problem based learning. Nah, kalau problem based learning ini menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna bagi siswa. Artinya awal kegiatan pembelajaran pada model problem based learning ini disajikan suatu permasalahan, ya. Jadi awal mula kegiatan pembelajarannya dari sebuah permasalahan yang autentik, yang dekat dengan siswa, yang lebih bermakna bagi
sebagai landasan bagi siswa untuk kemudian melakukan penyelidikan, menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini lebih dekat lagi dengan pembelajaran digital, yaitu game-based learning. Game-based learning ini adalah model pembelajaran yang dirancang untuk menggabungkan antara materi pembelajaran dengan pendidikan, sehingga peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena bentuknya sudah dirancang seperti permainan, game, maka model pembelajaran ini sangat cocok apabila kita ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran yang pusat. Baik Bapak Ibu, dalam pembelajaran digital kita juga tidak terlepas dengan pengelolaan kelas seperti pembelajaran konvensional seperti biasanya. Pengelolaan kelas adalah hal yang sangat penting kita lakukan agar pembelajaran dapat secara efektif bisa dilakukan. Dalam pembelajaran digital, pengelolaan kelasnya dapat berupa kelas luring, kelas daring, blended learning, atau hybrid learning. Pengelolaan kelas luring itu berarti lingkungan belajarnya dilakukan secara luring atau luar jaringan, atau dapat diartikan bahwa lingkungan belajarnya dengan media yang mana tidak menggunakan jaringan internet, biasanya tidak terlalu memerlukan jaringan. Tetapi untuk pembelajaran digital kelas luring, kita bisa mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran seperti laptop, handphone, dan penggunaan alat-alat teknologi yang lainnya dengan kelas luring. Pengelolaan kelas yang kedua adalah kelas daring. Nah, kalau kelas daring ini jelas lingkungan belajarnya itu merupakan lingkungan yang mendukung tanpa kegiatan tatap muka. Artinya membutuhkan jaringan dan memanfaatkan konektivitas internet serta platform-platform yang mendukung kelas daring tersebut. Jadi tidak ada tatap muka, adanya adalah secara daring, artinya dalam jaringan dan membutuhkan internet. Pengelolaan kelas yang ketiga yaitu blended learning. Nah, kalau blended learning ini menurut Rasmussen itu merupakan metode pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi yang digabungkan dengan kegiatan pembelajaran yang konvensional, ya, secara tatap muka. Artinya pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh, tetapi juga digabungkan dengan pembelajaran. Pengelolaan kelas yang terakhir yaitu hybrid learning. Nah, model pembelajaran ini memungkinkan juga menggabungkan pembelajaran daring dengan pembelajaran di ruang kelas yang tetapi pada proses hybrid learning ini lebih terstruktur, apakah itu menggunakan LMS ataupun kegiatan daring yang lainnya, sehingga terjadi proses pembelajaran yang hybrid atau yang tergabung antara tatap muka, sinkronus, asinkronus, dan juga dengan tatap muka. Nah, untuk mengoptimalisasikan pembelajaran digital, Bapak Ibu perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, guru perlu terlibat dalam pengembangan TIK. Nah, kenapa? Karena proses pembelajaran digital itu memerlukan kemampuan TIK, sehingga gurunya perlu terlibat aktif dalam pengembangan TIK. Yang kedua adalah guru fleksibel dan siap beradaptasi untuk semua perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan maupun di dunia teknologi. Guru mampu secara fleksibel bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan, sehingga pembelajaran digital yang dilakukan di kelasnya itu bisa terlaksana secara efektif. Kemudian yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan TIK, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, yaitu melakukan evaluasi efektivitas pembelajaran.
Tentunya pembelajaran digital yang kita lakukan ada nilai positifnya, ada pula yang perlu untuk dikembangkan. Sehingga kita perlu melakukan evaluasi untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentunya kita tidak bisa melakukan hal ini sendirian. Kita butuh referensi, kita butuh saran, kita butuh diskusi dengan rekan sejawat, kita butuh arahan pimpinan dan sebagainya. Pihak-pihak yang penting untuk optimalisasi pembelajaran digital. Baik Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai optimalisasi kegiatan pembelajaran digital yang dapat kita lakukan di kelas kita. Baik itu pengelolaan marketing, daring, blended, maupun hybrid. Semoga materi yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat memberikan pandangan kepada Bapak Ibu guru hebat semua berkaitan dengan pembelajaran digital yang bisa kita lakukan di kelas kita, terutama dalam hal optimalisasi. Semoga kita semua bisa mencoba, mau berusaha untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan perkembangan zaman, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga ketika muncul digitalisasi pembelajaran, ketika muncul istilah pembelajaran digital, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada diri kita dan yang ada. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan terlebih dahulu. Barangkali Bapak Ibu semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari pemaparan materi yang tadi. Atau sudah cukup? Bagaimana Bapak Ibu? Nah, nanti insya Allah kita akan lakukan sesi coaching dan mentoring berkaitan dengan materi ini. Insya Allah besok kita lakukan di sekolah berkaitan dengan optimalisasi pendidikan pembelajaran digital yang merupakan salah satu materi dalam pelatihan digitalisasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPNS. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan diseminasi yang saya sampaikan berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan pembelajaran digital. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Awan. Pak Awan, mohon maaf ya, saya meminta waktunya Pak Awan untuk ngobrol pada pagi hari ini berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan. Sebelumnya mohon izin boleh Pak Awan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Warnadi. Saya ngajar di sini, ngajar olahraga dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, berarti Pak Awang ini guru mapel ya? Iya. Guru mapel PJOK di SDN Baik, Pak Awang, saya panggil Pak Awang sendiri. Memang sudah biasa Pak. Pak Awang, kemarin kan saya sudah menjelaskan sesuatu ya di diseminasi secara virtual. Nah, menurut Pak Awang, apa nih yang sudah Pak Awang dapatkan dari penjelasan saya kemarin? Kemarin ketika menjelaskan, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terus juga pengalaman juga tentang aplikasi digital. Mungkin kedepannya saya bisa mengaplikasikan ke murid-murid saya Dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya nih, sebelum saya menjelaskan tentang pembelajaran digital kemarin, apakah Pak Awang pernah tahu tentang pembelajaran digital? Belum Pak, saya baru tahu sekarang ketika mengikuti itu. Ketika pembelajaran ya.
berarti Pak Awang baru tahu ya. Dia baru tahu sekarang. Berarti belum juga melaksanakannya ya? Belum pernah melaksanakan pembelajaran digital. Kebetulan belum, Pak. Belum ya, karena kan baru Karena tahu baru juga. tahu sekarang. Baru tahu juga, jadi belum pernah melaksanakan. Nah, kalau melihat kondisi pendidikan saat ini ya Pak Awang, seberapa penting menurut Pak Awang terkait dengan pembelajaran digital itu? Tentunya ini sangat penting ya Pak untuk kemajuan apa sih era baru gitu ya. Ya, betul. Mengikuti zaman gitu ya. Kalau misalkan apa sih yang dulu tuh belum sesuai ya Pak. Tapi menurut Pak Awang penting ya, Penting, sangat penting semuanya. sesuai dengan kondisi zaman untuk mempersiapkan anak-anak begitu ya Pak Awang ya. Iya Pak. Nah, sekarang Pak Awang tahu bahwa itu penting. Berarti apakah kira-kira Pak Awang bisa melaksanakan menurut Pak Awang? Karena menurut Pak Awang tadi kan udah tahu dan itu penting. Kira-kira dalam pelajaran PJOK apakah ini bisa dilakukan? Tergantung situasinya ya. Gimana Pak? Kalau misalkan siswa-siswanya punya aplikasi itu bisa Pak. Kalau nggak punya apa sih aplikasinya nggak bisa. Soalnya kan nggak semua orang tua itu sama. Ya betul-betul sesuai dengan kemampuan anak ya. Iya. Anak dan orang tua. Mungkin berkaitan juga dengan perangkat ya, perangkatnya, handphonenya, komputernya dan sebagainya. Tetapi ada kemungkinan bisa dilakukan ya Pak. Ya kemungkinan sih Ada kemungkinan ada besar bisa. melihat situasi dan kondisi. Nah, bagaimana caranya nih Pak? Apakah Bapak punya ide atau usaha untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran digital dalam PJOK? Kira-kira kalau misalkan Pak Awang melihat ada kemungkinan bisa dilakukan, kira-kira ada ide nggak bagaimana bisa dilaksanakan dalam pelajaran PJOK? Kalau sekarang sih belum ada ya Pak. Soalnya kan belum melaksanakan, jadi kan belum menemui ide-idenya gitu. Baik, karena memang belum pernah melaksanakan ya, jadi melaksanakan. belum ada ide. Oke. Tetapi dari kegiatan pembelajaran digital ini mungkin nggak sih Pak di pelajaran PJOK, di materi PJOK bisa nggak dilaksanakan? Kalau bisa atau enggaknya sih balik lagi tergantung perangkatnya Pak. Perangkatnya. Iya. Tapi kalau di materi PJOK ini bisa nggak? Kalau materi sih mungkin bisa-bisa aja. Kalau praktek kayaknya nggak bisa Pak. Soalnya kan praktek kan langsung. Kalau materi kan bisa online. Ya, berarti karena PJOK dia ada dua ya, Iya. ada materi ada tapi untuk di pelajaran PJOK yang mungkin bisa dilakukan adalah di Materinya. kita menggunakan materi, kita menggunakan pembelajaran digital. Berarti ada kemungkinan yang bisa dilakukan. Oke, karena sekarang Pak Awang belum punya ide nih, belum tahu kira-kira bagaimana PJOK bisa digunakan dalam pembelajaran. Kira-kira apa nih yang perlu Pak Awang lakukan supaya bisa dilakukan? Apakah perlu melibatkan orang lain? Tentunya sih ada beberapa yang harus dilibatkan Iya, seperti betul. teman-teman guru gitu ya. Berarti sharing-sharing, diskusi dan kolaborasi ya bersama teman-teman yang lain, terutamanya mencari apa namanya, Mencari pengalaman. pengalaman dari teman-teman. Ya. Berarti ada kemungkinan bisa kalau kita melakukan kolaborasi. Iya. Oke, karena bisa dilakukan, kemudian syaratnya yaitu kita kolaborasi dengan teman-teman yang lain supaya tahu pengalaman pembelajaran digital itu seperti apa. Kira-kira ada ini nggak Pak Awang? Kira-kira apa nih Pak Awang bisa mencoba untuk melakukan? Mungkin kalau mencoba sih tahun ajaran baru kali ya. Berarti untuk saat ini mungkin belum. Bapak mengeksplor dulu mungkin ya, eksplor dulu bagaimana pembelajaran digital dengan materi PJOK-nya dicocokkan terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Baru nanti mungkin bisa dilakukan di ajaran belajar. Mungkin dekat-dekatnya semester baru mungkin ya. Nanti semester ini kan mau habis nih. Ya. Semester 2 kali. Semester 2 mungkin yang paling terdekat. Oke gitu. Saya sudah menangkap apa yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Sekarang saya ingin menanyakan perasaan Pak Awang bagaimana nih setelah ngobrol sama saya tentang pembelajaran digital.
rasanya sangat senang Pak, karena kan mungkin dapat ilmu baru, pengalaman juga, terus juga sharing gitu ya. Dan lebih utamanya saya semoga kedepannya kita bisa sama-sama melaksanakan ya Pak ya Amin. pembelajaran digital ini, Harus, karena ya. tadi kita sama-sama sudah sepakat bahwa ini penting anak-anak juga belajar untuk pembelajaran digital. Baik Pak, terima kasih untuk pertemuan kali ini, sesi coaching dan mentoring. Nanti saya tunggu informasi dari Pak Awang bagaimana pembelajaran digital di PJOK. Saya sangat penasaran karena kalau saya kan guru kelas belum tidak semuanya praktek, tapi kalau PJOK kan kebanyakan praktek gitu. Jadi saya penasaran ketika nanti Pak Awang sudah mulai melaksanakan pembelajaran digital di PJOK, nanti sharing-sharing lagi ya, bagaimana hasilnya, bagaimana fasilitasnya. Sekali lagi terima kasih Pak Awang sudah disibukkan dengan waktu dan hari ini diganggu waktunya ya. Sekali lagi terima kasih, semoga pembicaraan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.